warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai materi bilangan bulat. Teman-teman tahu apa itu bilangan bulat? Baiklah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacat dan bilangan negatif. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya saat kita di bangku SD, bilangan cacat itu adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini disebut dengan bilangan cacat. Sedangkan bilangan negatif, seperti yang telah kita tahu sebelumnya, bahwa bilangan negatif min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya, ini dinamakan dengan bilangan negatif. Jadi, yang dimaksud dengan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacat dan bilangan negatif ini. Jika kita tuliskan dalam garis bilangan, ini namanya garis bilangan ya. Kita tulis angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk yang di sebelah kanan, begitu juga dengan sebelah kiri kita tulis dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat bilangan yang terdapat dalam garis bilangan ini. Untuk bilangan 1 sampai seterusnya ke kanan, ini disebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan untuk bilangan negatif 1 sampai seterusnya ke kiri, ini dinamakan dengan bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan 0 ini dia tidak termasuk ke dalam bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif. Jadi 0 ini bilangan yang berdiri sendiri. Kita tulis saja dengan bilangan 0. Sampai di sini untuk bilangan bulat positif dan negatif teman-teman sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan bulat. Teman-teman, sifat-sifat dari bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama, tertutup. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan tertutup? Baiklah, untuk bilangan bulat, jika suatu bilangan, katakan saja itu bilangan A, ditambah dengan bilangan B, dan menghasilkan bilangan C. Ini jika kita ambil bilangan A-nya dari bilangan bulat positif maupun negatif, begitu juga dengan bilangan B-nya, kita ambil dari bilangan positif ataupun bilangan negatif, maka hasilnya bilangan C ini pasti merupakan bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif. Itu yang dimaksud dengan tertutup. Selanjutnya, sifat kedua yaitu identitas. Identitas ini angka 0 atau bilangan 0. Jadi apabila suatu bilangan A ditambah 0, maka dia akan menghasilkan bilangan A itu sendiri. Begitu juga dengan bilangan B, jika ditambah dengan 0, maka dia akan menghasilkan bilangan B itu sendiri. Baiklah teman-teman, untuk sifat yang ketiga yaitu sifat komutatif. Oke, apa sih itu sifat komutatif? Sifat komutatif
bilangan A ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Oke, jadi ketika bilangan dijumlahkan dan kita lakukan sebaliknya, maka hasilnya akan sama. Contohnya 3 ditambah 2 akan sama nilainya dengan 2 ditambah 3. Oke, teman-teman paham? Selanjutnya kita akan ke sifat yang terakhir, yaitu sifat asosiatif. Untuk sifat asosiatif bilangan bulat, ini saya akan contohkan penjumlahan A ditambah B ditambah C. Jika saya rubah ke dalam bentuk A ditambah B, ini dalam kurung, terus bilangan C-nya di luar, maka kita mengerjakan A ditambah B terlebih dahulu, baru mengerjakan yang C ataupun kebalikannya, maka hasilnya akan sama. Oke, untuk lebih pahamnya kita akan masuk ke contoh soal. Oke, kita akan mengerjakan suatu contoh soal. Yang pertama, kita mulai dari contoh soal yang sederhana terlebih dahulu. Kita akan membahas operasi hitung bilangan, khususnya penjumlahan bilangan bulat positif terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, misalnya saya punya bilangan 5 ditambah 7. Oke, 5 merupakan bilangan bulat positif, begitu juga dengan 7 merupakan bilangan bulat positif. Maka 5 ditambah 7 menghasilkan berapa? 12. Oke, 12 juga merupakan bilangan positif, bilangan bulat positif. Oke, untuk soal pertama saya yakin teman-teman sudah paham semuanya. Selanjutnya soal kedua, 5 ditambah negatif 8. Oke, teman-teman bisa lihat 5 di sini merupakan bilangan bulat positif, sedangkan 8 adalah bilangan bulat negatif. Oke, gimana cara mengerjakan suatu operasi hitung jika salah satunya merupakan bilangan bulat negatif? Oke, cukup mudah teman-teman. Kita tinggal melihat antara bilangan 5 dan bilangan 8. Oke, kita nggak usah hiraukan dulu tanda positif ataupun tanda negatifnya. Kita lihat dulu bilangannya. 5 dan 8 bilangan yang lebih besar yang mana? Oke, yang bilangan lebih besar itu adalah bilangan 8. Sekarang kita lihat bilangan 8 ini bernilai positif atau negatif. Oke, di sini bilangan 8 bernilai negatif, maka nanti hasilnya akan bernilai negatif. Kita tulis ya teman-teman, negatif. Selanjutnya tinggal kita kurangkan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. 8 dikurang 5 berapa? 3. Oke, jadi hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya gimana kalau kita tukar yang negatifnya di depan? Misalnya negatif 10 ditambah 15. Oke, kita lihat ya. Kita lihat seperti contoh soal yang kedua, antara 10 dan 15 bilangan yang lebih besar yang mana? Tentu 15 kan? Jadi kita lihat bilangan 15 ini bernilai positif, maka nanti hasilnya di sini akan bernilai positif juga. Selanjutnya kita kurangkan 15 dikurang 10, hasilnya berapa? 5. Oke, jadi negatif 10 ditambah positif 15 menghasilkan nilai positif 5. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Selanjutnya
Gimana kalau kedua-dua bilangan tersebut bernilai negatif? Contoh soal keempat. Negatif 3 ditambah negatif 5. Oke, teman-teman bisa lihat kedua bilangan ini merupakan bilangan negatif. Oke, kalau begini kita cukup lihat kalau kedua-duanya negatif maka hasilnya adalah negatif. Oke, langsung saja kita jumlahkan. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Jadi negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 8. Nah, jika teman-teman sudah paham, kita tutup pelajaran kita pada hari ini. See you next video. Assalamualaikum.